Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan teman-teman semua masih dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Dan hari ini saya akan info tentang satu hal yang penting nih sebelum Bobotoh membeli tiket antara Persib Bandung lawan Barito Putra ya pada Jumat besok tanggal 16 September 2022. Nah, karena harusnya kemarin, mohon maaf saya juga baru bisa info sekarang karena memang kegiatan saya yang agak sedikit merayap. Mungkin di Bandung saat ini jam 10 malam ya, tapi kalau untuk di Bali jam sekarang jam 11 malam. Jadi mumpung masih ada kesempatan, saya infokan sekarang aja. So, ini ada beberapa hal yang harus Boboto tahu soal fakta dan gosip masalah tiket terbaru. Jadi langsung aja kita bahas. Fakta yang pertama adalah penjualan tiket Persib dibuka tanggal 13 September jam 11 siang. Namun aplikasi dan website masih error dan down untuk servernya. Dan dibuka resmi pada tanggal 14 September pukul 1 siang. Nah, gosipnya adalah aplikasi error karena dari pihak loket.com masih membenahi sistem yang masih belum terkoneksi sempurna. Dan perlu diingat buat teman-teman Boboto semua, untuk panitia penukaran tiket itu bukan dari orang panpel Persib ya, tapi mereka disewa per pertandingan oleh pihak loket.com. Jadi contohnya yang terjadi rusuh kemarin di Progresif itu untuk yang panitia penukaran tiket itu bukan dari panpel Persib ternyata, jadi dari orang-orang loket.com yang dibayar per pertandingan. Jika memang diperpanjang, ada yang diperpanjang, ada yang tidak diperpanjang. Jadi orang baru atau orang yang lama masih ada atau sebagian sudah digantikan. Jadi yang menjaga tiket kemarin panitia dari loket.com, jadi bukan dari panpel Persib. Sehingga tidak terjadi koordinasi yang baik antara panpel dan panitia penukaran tiket. Makanya kemarin tidak bisa terscan mungkin tiketnya atau tidak ada koordinasi antara panpel Persib yang menjanjikan bisa di kolektif gitu ya. Jadi karena di sistem loket.com tidak terbaca. Jadi udah tahu ya untuk sedikit permasalahan kemarin antara panitia panpel Persib dan panitia penukaran tiket tidak terkoneksi karena bukan berasal dari satu manajemen. Fakta yang kedua, tempat penukaran tiket bertambah saat ini jadi 3 pilihan. Ada di Komando Distrik Militer atau Kodim 0618 yang ada di Jalan Bangka nomor 2 Kota Bandung. Nah, kalau untuk di sini patokannya tidak jauh dari Stadion Siliwangi Bandung. Jadi cocok buat teman-teman yang dari daerah Dago, Cihamplas, Subang, atau dari arah utara. Nah, nukerinnya di sini cocok nih karena Stadion Siliwangi ada di tengah kota. Lalu yang lokasi kedua ada Puseni PPI. Nah, ini lokasi baru buat teman-teman yang saya juga belum pernah ke sini. Jadi Puseni PPI ini adalah Jalan Cisokan nomor 2 Kota Bandung. Nah, kalau lokasi ini baru jadinya dekat, kalau tidak salah itu lokasinya dekat dengan Taman Persib ya, yang ada perempatan tuh yang mau arah ke Gasibu atau arah yang kesininya ke Jalan Pahlawan. Nah, yang masuk ke Jalan Pahlawan situ. Jadi masuk, nanti di situ ada apa tuh komplek militer lah yang ada lapangannya. Nah, disitulah lapangan Puseni PPI. Jadi lokasi ini cocok buat teman-teman yang dari arah Surapati, Pahlawan, Gasibu, Riau, dan sekitarnya. Nah, yang udah ada di Kota Bandung cocok juga yang ada di Puseni PPI ini. Lalu yang terakhir ada lokasinya di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat atau Sesquad. Nah, Sesquad ini yang ada di Jalan Gatot Subroto nomor 97 Kota Bandung. Lokasi ini patokannya kalau menurut pengalaman saya itu ada di perempatan antara Gatot Subroto dan Jalan BKR ya. Jadi kalau untuk perempatan Gatot Subroto arah ke Mall TSM, atau kalau misalkan teman-teman dari arah Kiara Condong bisa langsung ke arah TSM Mall TSM Bandung. Nah, di sini cocok nih untuk saya sih nyaraninnya untuk teman-teman yang di luar kota, misalkan dari Sumedang, Tasik, Garut, Ranca Ekek, Cibiru,
Pangalengan, Pangandaran, Ciwidey, atau yang misalkan dari arah timur dan keluar tol Buah Batu, tol Cileunyi, itu bisa nukerinnya langsung di Seskuat aja karena tidak terlalu jauh yang harus ke pusat kota Bandung. Nah, dari teman-teman Cimahi juga atau dari Kabupaten Bandung itu bisa di Seskuat AD aja. Jadi yang ada di dekat TSM Bandung ya lokasinya. Jadi nggak terlalu jauh lah harus ke pusat kota Bandung dulu. Nah, di sini saya juga punya gosipnya. Penambahan lokasi penukaran tiket ini adalah untuk mengantisipasi kejadian terakhir di Progresif kemarin yang rusuh. Jadi semua lokasi penukaran tiket sekarang ada di lingkungan TNI atas usulan pihak keamanan. Nah, jadi sekali lagi bukan Persib sebetulnya sudah menyiapkan setiap minggunya itu lokasi yang berbeda yang mendekati dengan searah jalan GBLA. Tapi dari hasil evaluasi pihak keamanan kemarin ya menyatakan akan dikembalikan lagi di lingkungan TNI. Lalu dan yang menanyakan kenapa tidak penukaran tiketnya ada di Polda Jawa Barat saja, kan itu juga lingkungan kepolisian dan dekat dengan GBLA. Jawabannya adalah jadi gini alasannya, kalau Polda Jabar itu termasuk area sensitif karena sebagai alat keamanan negara nomor 1 di Jawa Barat. Nah, untuk ditakutkannya ada penyusup atau ada yang berniat tidak baik dapat memanfaatkan situasi ini untuk melakukan aksi yang tidak terpuji atau aksi penyerangan. Ya, sebelumnya juga kita sempat tahu ya beberapa penyerangan ke Polda Jabar. Nah, ini yang diantisipasi oleh pihak keamanan. Jadi kenapa tidak di Polda Jabar itu karena area sensitif. Jadi tidak bisa digunakan. Nggak tahu ya ke depannya gimana. Mungkin kalau koordinasinya lebih matang lagi mungkin bisa. Oke, fakta yang ketiga, harus beli tiket Barito Putra dulu besok biar bisa nonton antara laga Persib melawan Persija di tanggal 2 Oktober nanti ya. Nah, ini saya ada bocoran dari manajemen juga. Jadi cuma kita di sinilah yang tahu ya. Boleh dikasih tahu ke teman Bobotos sebelumnya. Ini hanya bagian dari promosi marketing karena melihat kesempatan yang besar untuk meningkatkan penjualan tiket pertandingan. Hal ini tidak akan berlangsung selamanya, hanya momen tertentu saja. Jadi di sini saya sederhanakan saja bahasanya. Setelah saya nanya langsung, setelah confirm, itu sebetulnya kebijakan baru manajemen ketika rapat harian kemarin yang menyatakan bahwa ya udah besok kan ngelawan Persija pasti rame. Nah, Barito ini itu kan mainnya besok di hari Jumat dan ya tidak terlalu menarik sebetulnya untuk bobotoh karena ada yang kerja dan lain sebagainya alasannya, sehingga ya udah kalau yang mau nonton Persija harus nonton Barito dulu. Tapi sebetulnya ini ada gosip di balik itu. Nah, di sini juga ada gosipnya yang bisa saya memberikan sedikit ketenangan kepada bobotoh termasuk saya pribadi yang besok tidak bisa menyaksikan antara laga Persib Bandung melawan Barito ya. Jadi jangan panik jika tidak bisa menyaksikan besok, tetap masih bisa nyaksiin laga antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta. Jadi karena untuk besok ini gosipnya jika menurut manajemen misalkan penjualan tiket Persib melawan Barito besok sudah mencapai di atas 10.000 penonton, maka ada kebijakan lain yang akan diterapkan. Nah, kita masih nunggu, tapi semisal tiket besok Persib melawan Barito Putra di bawah 10.000 penonton, maka kebijakan tentang menonton pertandingan melawan Persija nanti dibatalkan dan akan keluar pengumuman baru terkait itu. Jadi intinya jangan panik ya besok kalau yang tidak bisa nonton antara Persib melawan Barito ya masih bisa sebetulnya nonton melawan Persija nanti. Jadi ini hanya untuk trik marketing saja. Ya sebetulnya saya juga nggak mau ngebocorin banyak tapi ya kasihan lah teman-teman yang udah takutnya cuti dari kerjaannya demi nonton sepak bola tapi yang ngebelain sepak bola daripada keluarga dan lain sebagainya lah. Ini juga jangan panik banget karena masih bisa nonton laga melawan Persija besok.
Oke, jadi untuk fakta yang keempat, harga tiket di tribun masih sama, yaitu tiket Tribun Timur 70.000, Tribun Utara 70.000, Tribun Selatan 70.000, VIP Barat Utara 120.000, VIP Barat Selatan 120.000, dan VIP bawah 200.000. Dan ingat, jika status full book ini bukan berarti tiket habis. Tinggal teman-teman tunggu saja 1-2 jam ke depan, maka akan ada refresh baru dari manajemen. Itu tiket akan tersedia kembali ya. Jadi jangan takut habis, masih bisa dibeli. Dan untuk pembayaran tiket dapat dilakukan melalui Akulaku, BNI, BRI, Credit Card, GoPay, Bank Mandiri, Bank Permata, dan virtual account BCA. Nah, di sini saran saya kenapa sekarang ada kartu kredit dan GoPay serta Akulaku. Karena manajemen ingin memudahkan untuk yang nggak punya uang, katanya jika ingin menonton tapi ya mau menyicil atau mau ngutang dulu, bisa melalui Akulaku atau kredit card atau dengan GoPay ya. Nah, itu dia. Jadi kalau menurut saya sih jangan ngutang lah ya. Kalau memang ada uangnya buat beli tiket silahkan. Kalau nggak ada ya jangan dipaksakan, daripada ke belakangnya nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan. Entah itu tidak kebayar walaupun misalkan 70.000, 120.000, tapi ya tetap kalau memang kita lagi ada kebutuhan lain kan agak sedikit riskan lah gitu ya. Oke, kalau untuk fakta yang kelima, kita masuk tiket yang dibeli online tetap harus ditukarkan ke gelang fisik yang ada di 3 lokasi sebelumnya. Jadi pada hari H mulai pukul 7 pagi sampai 3 sore untuk jam penukaran tiketnya. Syaratnya tetap sama, harus yang sudah booster dan membawa KTP saja serta kartu vaksin, atau jika diminta lah ya untuk yang 18 tahun ke atas. Nah, ada kabar baik untuk yang 18 tahun ke bawah yang masih belum punya KTP, bisa tetap beli tiket asal membawa kartu keluarga. Ada 3 syaratnya nih, membawa satu kartu keluarga, yang kedua kartu identitas anak atau KIA, dan syarat yang ketiga membawa kartu vaksin. Jadi ya buka aja di handphone Peduli Lindungi, nanti tinggal ditunjukin untuk barcode-nya. Di situ ada keterangannya bahwa sudah divaksin yang kedua. Jadi 18 tahun ke bawah itu minimal vaksin kedua saja. Oke, itu mungkin yang perlu Bobotoh tahu sebelum membeli tiket antara Persib Bandung melawan Barito Putra besok. So, jangan lupa untuk terus dukung Persib ya Bobotoh, biar mendapatkan hasil yang lebih baik lagi ke depannya. Oke Bobotoh, sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Assalamualaikum Bobotoh, salam dunia.